Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannifu fasyarihu rahimahallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bima bi'ulumima fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qaulu fi istinabil ma'asi. Al-qismu tsani utawi bagian kang nomor loro iku al-qaulu qaul utawa pembicaraan fistina bil ma'asi ing dalem ngedoi pira-pira maksiat. Iklam ngertiya sira ana lidini nek den utang nek din agama. Iklam ngertiya sira ana lidini ing satemene iku tetep keduwe agama syadroini ana rong bagian juz aini ahaduma utawi salah suwijine syadroini iku tarkul manahi ninggal pira-pira larangan. Wal akharu utai kang liya iku fi'lut ta'ati nglakoni pira-pira taat. Watarkul manahi utawi ninggal pira-pira larangan ya huwa ya tarkul manahi iku al asyaddu luwih berat fa inna ta'ati mongko sak temene pira-pira taat fa inna ta'ati mongko sak temene pira-pira taat iku yaqdiru bisa utawa kuasa iku yaqdiru bisa alaiha ing atase taat sapa kulu ahadin saben-saben wong. Watar kasyahawati lan sak temne ninggal kesenengane nafsu. Watar kasyahawati lan sak temne ninggal pira-pira kesenengane nafsu iku layak diru ora bisa alaihi ing atase tarka syahwat sapa illa siddiquna kejaba wong kang temen oleh iman maring Allah. Sapa illa siddiquna kejaba wong kang temen oleh iman maring Allah. Walidzalika mongko krana arae luwih berat utawa al asyaddu walidzalika lan krana arae al asyaddu utawa
kang luwih berat. Kala ngendika sapa Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajarasu. Al muhajiru utai wong kang hijrah iku man wong hajaro kang ninggal sapa man asu'a ing laku ala utawa perbuatan ala. Wal mujahidu utai wong kang jihad merangi, wal jihad wal mujahidu utai wong kang merangi iku man wong jahada kang merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Wa'lam lan ngerti ya sira annaka ing sak temene sira iku innama ta'si asoyasi isyanan wa maksiatan iku innama ta'si angin pestine melanggar sapa sira Allah ing Allah bijawarihika kalawan pira-pira nggawta ira bijawarihika kalawan pira-pira nggawta ira padahal wahia utai jawarih wahia utai jawarih iku ni'matun nikmat minallahi saking Allah alaika ing atase sira wa amanatun lan titipan ay wadiatun wa amanatun lan titipan ladaika ing dalam sandingira awa amanatun ay wadiatun ladaika ing dalam sandingira fasti'anatuka mongko utawi oleh nggunakake utawa oleh nyuwun pitulung sira fasti'anatuka mongko utawi oleh nyuwun pitulung sira bi ni'matillahi ta'ala kelawan nikmati Allah ala maksiyati ing atase maksiat ing Allah fasti'anatuka bi ni'matillahi ala maksiyati iku ghayatul kufrani iku ghayatul kufrani katoge kufur wa khiyanatuka utawi oleh mengkhianati sira wa khiyanatuka utawi oleh mengkhianati sira fi amanatin ing dalem titipan istauda'akaha istauda'a yastaudi'u istidaan istauda'akaha istauda'akaha kang nitepake ing sira ing amanah istauda'akaha kang nitepake ing sira ing amanah
sapa Allahu Allah. Wa khiyanatuka fi amanatin istatuka Allah iku ghayatut tughyani, iku ghayatut tughyani, katoke lacut. Fa'adha uka mongko utawi pira-pira nggawata ira, fa'adha uka mongko utawi pira-pira nggawata ira iku ra'ayaka, pira-pira rakyat sira, iku ra'ayaka pira-pira rakyat ira. Fangdur mongko ningalono sira, fangdur mongko ningalono sira kaifa hali kepriye tara'aha kang angon utawa memelihara, tanah kang angon sapa sira ing Allah uga utawa ra'aya kaya kena. Fakullukum mongko utawi kabeh sira kabeh iku ra'in wong kang angon, wong kang reksa utawa wong kang angon. Wa kullukum utawi kabeh sira kabeh iku mas'ulun bakal diminta pertanggungan jawab, iku mas'ulun bakal diminta pertanggungan jawab. Ngara'iyatihi saking rakyate kul, wa'lam lan ngertiya sira anna jami'a a'dha'ika ing sak temene kabeh pira-pira nggawata ira, anna jami'a a'dha'ika ing sak temene kabeh pira-pira nggawata ira iku satashhadu bakal nekseni apa a'dha, iku satashhadu bakal nekseni apa a'dha alaika ing ngatasé sira fi arasatil qiyamati ing dalam pira-pira panggonane kiamat utawa lapangane kiamat, bilisanin lawan lisan, tolqin kang fasih utawa cetha, talqin kang terampil, tafdahuka hali buka kejelekan, tafdahuka hali buka kejelekan utawa kesalahan apa a'dha ing sira, tafdahuka hali buka kejelekan utawa buka kesalahan apa a'dha ing sira. Nek cara kuna meleh-melehake bi kelawan lisan ala ru'usil khalaiqi, ala ru'usil khalaiqi ing atase pira-pira pandangane makhluk,
a'yunuhum. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, yauma tashhadu ing dalem dinane nekseni alaihim ing atase nas apa alsinatuhum pira-pira lesane nas wa aidihim lan pira-pira tangane nas wa arjuluhum lan pira-pira sikile nas bima kelawan barang kanu kang padha ana sapa nas iku ya'maluna padha nglakoni sapa nas. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala al yauma nakhtimu ala afwahihim al yauma ing dalem iki dina nakhtimu mengunci sapa ingsun Allah nutup utawa mengunci nakhtimu ngunci sapa ingsun Allah ala afwahihim ing atase pira-pira cangkeme nas wa tukallimuna lan ngendikani ing ingsun utawa ngomongi ing ingsun ing kita apa aidihim pira-pira tangane nas wa tashhadu lan naksani apa arjuluhum pira-pira sikile nas bima kelawan barang kanu kang padha ana sapa nas iku yaksibuna padha nglakoni sapa nas fahfad ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wa khususan a'dha'aka sab'ah fa inna jahannama la samadu abwab likulli babin minum juz'un maqsumun wala yuta'ayyanu litilkal abwab illa man asallahu ta'ala bidil a'dha'i sab'ah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qalu fi istinabil ma'asi. Bagian yang nomor 2 adalah pembahasan menjauhi maksiat-maksiat. Dalam arti menjelaskan tata cara menjauhi maksiat. Jadi bab sing nomor 2 piye tata carane ngedohi maksiat itu piye. I'lam anna lid-dini syataraini ahaduma tarkul manahi wal akhar fil ta'ati. Ketahuilah sesungguhnya dalam menjalankan agama itu ada 2 macam.
atau dua bagian. Dalam menjalankan agama Islam maksudnya, itu ada dua bagian. Satu, meninggalkan larangan. Yang lain melakukan taat. Wa tarkul manahi wal asyad fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Wa tarkas syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Meninggalkan larangan itu lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Karena melaksanakan taat itu siapapun bisa. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Karena melakukan taat atau menjalankan taat itu siapapun bisa. Wa tarkas syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Tapi meninggalkan kesenangan nafsu, itu tidak bisa kecuali orang yang sangat siddiq, yakni orang yang sangat imannya itu kuat. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajara su. Oleh karena itu Rasul bersabda, al-muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawahu. Al-muhajiru, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan tindakan jelek, wal mujahidu man jahada hawahu, dan orang yang jihad adalah orang yang merangi hawa nafsu. Wa'lam annaka innama ta'sillah bijawahika wa ya ni'matu minallahi 'alaik wa amanatun ladaik. Ketahuilah sesungguhnya
kamu maksiat kepada Allah, kamu maksiat kepada Allah dengan anggota badanmu, wa hiya ni'matu minallahi alaik, sedangkan anggota badanmu itu nikmat dari Allah yang diberikan kepadamu. Sedangkan nikmat apa tadi? Anggotamu adalah merupakan apa? Nikmat dari Allah yang diberikan kepada kamu, ngoten nggih? Dan merupakan titipan. Dan merupakan titipan yang ada di sampingmu, yang ada di sisimu. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ala maksiatillah wa itul kufran. Maka olehnya menggunakan nikmat atau olehnya menggunakan kenikmatan Allah, maka olehnya menggunakan kenikmatan Allah untuk maksiat kepada Allah, itu sangat kufurnya. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'akallah ghayatud dughyan. Dan pengkhianatanmu dalam titipan yang dititipkan kepadamu dari Allah, itu sangat lacut. Fa'dha'uka ra'ayaka, maka anggota badanmu itu sebagai rakyatmu. Anggota badanmu termasuk tangan, sikil, mata, ini merupakan rakyatmu. Fangdur kaifa tar'aha, maka lihatlah kaifa tar'aha, bagaimana kau memelihara anggotamu. Fakullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu sekalian adalah orang yang memelihara.
Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban. Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban sehubungan dengan rakyatnya. Nah, itu aja dulu. Saya terangkan. Al-qaulu tsani al-qismu tsani al-qaulu fi istinabil ma'asi. Bagian yang kedua adalah menerangkan tata cara menjauhi maksiat. I'lam anadin syatrain. Sesungguhnya dalam melaksanakan agama itu ada dua bagian. Yang satu adalah meninggalkan larangan, yang lain adalah melakukan ketaatan. Nah, yang kamu ketahui ini watarkul manahi wal asyad min fil ta'at. Meninggalkan larangan itu lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Jadi mengenai masalah taat itu siapapun bisa. Faina ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Siapa saja bisa melakukan taat. Tapi kalau masalah larangan itu berat. Tarkul manai asyaddu. Meninggalkan larangan itu lebih berat. Karena lebih berat pahalanya lebih banyak. Nah, kalau masalah melakukan taat itu siapapun saja bisa. Di sini dikatakan fa ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Siapapun saja bisalah melakukan taat. Sebab kalau melakukan taat itu kan tidak semuanya. Kan begitu. Maka dalam definisi takwa itu apa? Takwa adalah melakukan perintah semampunya, kan begitu. Nah, kalau meninggalkan larangan, semuanya ini. Jadi tidak bisa dikatakan takwa adalah melakukan sembarang tingkah, melakukan perintah-perintah semuanya. Tidak mungkin bisa. Orang kok akan melakukan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah semuanya. Tidak mungkin bisa. Jadi kamu jangan salah paham menafsirkan atau mendefinisikan takwa itu jangan kok melakukan semua perintah-perintahnya. Tidak bisa melakukan atau mengamalkan perintah atau menjalankan perintah semampunya, tapi dijalankan semampunya. Tapi kalau larangan semuanya. Nah, maka di situ tadi dikatakan kalau hanya masalah taat itu siapa saja bisa. Karena apa? Tidak semuanya dilakukan. Kan begitu. Nah, kalau larangan itu memang berat. Nah, tadi ana wong sing ngai pelanggaran takwa itu ngelakoni kabeh perintah, wah ini enggak benar. Sebab ada hadis Nabi muru mastata'tum wastanibu apa itu terus itu. Hai sahabat, apabila aku perintah kamu sekalian, lakukanlah semampumu, mastata'tum. Tapi kalau aku mencegahmu, wa idza nahaitukum anhu fantahu ay jami'an. Kalau aku melarang kamu sekalian, tinggalkanlah semuanya itu. Ini hadis Rasul sudah mengatakan, sahabat, kalau kamu melakukan perintah-perintahku, lakukanlah semampumu. Jadi orang itu siapa saja bisa melakukan perintah Allah dan Rasulullah, sebab itu semampunya. Nah, kalau meninggalkan itu semuanya. Yang berat itu masalahnya nafsu. Terus terang, kalau meninggalkan itu sebetulnya kan lebih ringan nek cara akal. Sebab asalnya tidak diperintah. Tapi karena nafsunya itu besar, maka lebih berat gitu loh. Ya.
Yang bisa meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan nafsu adalah orang-orang yang siddiqun, orang yang imannya itu sangat kuat. Siddiq itu maksudnya orang yang benar-benar kuat imannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Kata Rasul begini, apakah hijrah itu? Hijrah adalah man hajara su', orang yang meninggalkan tindakan jelek, itu namanya hijrah. Yang dinamakan perang itu apa? Orang yang merangi hawa nafsu. Kalau orang perang Islam dengan perang orang kafir, itu jihad asghar, perang yang kecil. Sebab kalau sudah mati, sudah tidak ada timbul lagi. Tapi kalau merangi hawa nafsu itu berat. Sebab penafsu itu kalau sudah kalah nanti timbul lagi. Jadi berat. Merangi hawa nafsu itu berat. Nah, kalau bisa itu namanya orang yang siddiqun. Walam annaka inama tasillah bijawarhika. Lah ketahuilah, kalau kita maksiat durhaka, maksiat kepada Allah itu kan menggunakan apa? Menggunakan anggota badan. Sedangkan anggota badan itu merupakan nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga amanatun ladaik. Anggota badan ini merupakan nikmat, juga merupakan titipan dari Allah. Lah sedangkan kamu maksiat memakai anggota badan yang sebetulnya itu nikmat dari Allah dan titipan dari Allah, maka fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatih ghayatul kufran. Maka kamu menggunakan kenikmatan Allah, menggunakan nikmatan digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu sangat kufur. Nah, ini sangat kufur. Kufur itu sanduri haram. Jadi haram banget. Wa khiyanatuka fi amanatin istaudakallah wa yatutuyan. Kamu mengkhianati titipan Allah, itu merupakan ghayatutuyan, lacut yang sangat. Fa'adauka ra'ayaka. Anggota badanmu itu merupakan rakyat. Jadi tangan, kaki, mata, dan lainnya. Semua anggota badan itu ibaratnya seperti rakyat. Nah, maka dikatakan kullukum ra'in. Kamu sekalian adalah orang yang mengembala, orang yang memelihara. Kita semuanya ini orang yang mengembala rakyat. Rakyatnya itu apa? Ya, ini anggota badan itu kan rakyat. Nah, kamu besok akan diminta pertanggungan jawab sehubungan dengan memelihara rakyat. Dalam arti anggota badan itu sebagai rakyatnya. Nah, terus kepriye atau bagaimana kamu cara memelihara rakyatmu? Tangan digunakake nganggo apa? Mripat digunakake kanggo apa? Jadi ini tangan, mata, telinga, kaki dan lainnya itu merupakan rakyatmu. Nah, terus bagaimana? Besok akan diminta pertanggungan jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Itu besok. Nah, ini kita itu sebetulnya kan mempunyai apa? Rakyat. Anjuk rakyat ki njuk presidene apa ngono ki. Wong ana rakyat mesti ana presiden. Nah ngoten to. Ada pimpin. Lah ya hati. Al-qalbu. Qalbun, hati itu merupakan raja atau merupakan presiden atau merupakan pimpinan negara. Pimpinan negara jenenge presiden utawa raja, ra ngono nggih. Lah pimpinane awak jenenge ati. Lah anggotane napa?
Anggotane nggih tangan, sikil, mripat, rusak piturute. Itu rakyat. Lah bagaimana kamu cara memelihara itu? Padahal tangan, kaki, dan lainnya itu merupakan nikmat dari Allah yang diberikan kepada kamu dan merupakan titipan dari Allah. Ini harus kita mengerti bahwa benar-benar yang kita miliki adalah merupakan titipan dari Allah. Nah, jadi besok mesti akan diminta pertanggungjawab. Tanganmu ketika di dunia untuk apa? Bibirmu di dunia untuk apa? Pernahkah kamu mencium orang lain? Nah ini, besok akan diminta pertanggungjawab. Bagaimana tanganmu? Pernah mencubit orang lain? Pernah mukul orang lain? Ini semuanya akan diminta pertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Ini soalnya kan undang-undangnya Gusti Allah. Jadi Allah mempunyai undang-undang seperti itu karena kekuasaan Allah itu seperti itu. Di mana ada kekuasaan itu mesti ada peraturan. Itu mesti. Kalau ada kekuasaan mesti ada peraturan. Nah, peraturan itu hanya isinya apa? Perintahan dan larangan itu. Nah, segi kekuasaan Allah, ya ini seperti ini. Nah, sekarang kalau dikiaskan dengan negara, padha wae. Kekuasaan negara itu apa ya? Mesti ana perintahan dan larangan. Kekuasaan presiden, kekuasaan Indonesia itu mesti ada perintahan dan larangan. Perintahe piye? Sapa sing gelem netepi perintahe, ayo bakal mlebu swarga. Swargane negara gitu loh. Nah, saiki sapa gelem ngedoi larangane negara ya mlebu swarga. Ngono. Aja salah paham. Iki swarga donya. Lah swargane kita di dalam negara itu apa? Kan begitu. Kita disahke, kita diwenangkan berdomisili di negara Indonesia. Itu swargane. Jadi swargane kita nang donya, khususnya nang negara Indonesia, kita disahke atau diperbolehkan berdomisili di negara Indonesia. Jadi kita di negara Indonesia kok diolehke karo negara, itu berarti kita nang swarga. Nah sekarang nerakanya apa? Penjara. Penjara itu sebagai neraka. Penjara, tahanan. Nah, tahanan juga begitu. Sebelum dipenjarakan ditahan dulu. Lembaga pertahanan. Jadi swargane kita nang negara Indonesia itu kita disahki, diwenangke bertempat di negara Indonesia. Iki jenenge awak dhewe kok diolehke nang negara Indonesia berarti mlebu swargane negara Indonesia. Nah, penjarane bagaimana? Penjarane tahanan-tahanan kuwi. Di mana ada tahanan itu neraka. Nerakane donya iku tahanan. Apa iku penjara? Termasuk Nusa Kambangan dan lain-lain. Nah, jadi Nusa Kambangan itu neraka. Nerakane napa? Negara Indonesia. Ah, padha wae. Jadi anggar ana kekuasaan apa saja mesti ada aturan. Arepa kekuasaan copet, umpamane to. Ada kekuasaan copet. Copet dia punya aturan. Ayo, kamu dapat berapa nanti? Kamu harus ikut saya. Kamu dapat sekian, saya harus sekian. Ada aturan, sekalipun itu pimpinan copet, kekuasaan di percopetan, itu mesti ada aturan. Kamu sudah senior, nanti sekian. Kamu junior, sekian. Bagiannya itu. Ini kalau kekuasaan seperti itu. Jadi, yang saya sampaikan tadi mengenai masalah peraturan Allah ya. Jadi peraturan Allah itu juga itu. Ada perintahan, ada larangan. Sapa sing gugu karo perintah Allah, sapa sing gelem ngedoi larangane Allah ya nang swargane Gusti Allah. Ane upama kok orang gugu ya mesti nang neraka, nerakane Gusti Allah
lebih dahsyat, lebih sakit, lebih tidak menyenangkan. Nek neraka nang Indonesia nu paling-paling raya men di penjara. Aja meni paling-paling lho, penjara ki ya ora enak lho. Ndak ada di penjara kok enak nih. Nah penjara ki ya mesti gak enak. Cukup wong sing pinter-pinter sing di penjara nang tahanan, sing cara nek kowe lahir meni enak. Mereka itu tidak enak di penjara. Kenapa? Otaknya kan inginnya begini, tapi terpaksa di dalam. Sekalipun di dalam itu ada tempat tidurnya, turu kelihatan nyaman, ini nggak bisa tidur. Ini masalah di penjara. Jadi sekali lagi, tindakan-tindakan kita semua adalah akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu sekalian adalah orang yang mengembala. Aku kowe kabeh itu wong sing angon, wong sing ngreksa, orang yang memelihara anggota badan. Bagaimana kamu cara memelihara badanmu? Tangan digunakan untuk apa? Mata digunakan untuk apa? Kaki digunakan untuk apa? Ini besok semuanya akan diminta pertanggungjawab. Lah bagaimana umpamanya kita kalau sudah dosa umpamanya. Tangan pernah menggigit orang, mata pernah, bukan hanya pernah, kerap kali maksiat. Lah oleh karena itu, oleh agama diperintahkan supaya istighfar kepada Allah. Jadi kalau dosa kepada Allah itu agak mudah daripada dosa kepada sesama manusia. Kalau Allah itu ya gampang-gampang angel ya enggak begitu anulah. Hakullah itu lebih mudah daripada hakul adami. Sebabnya hakullah itu kapan saja minta maaf atau bertobat kepada Allah, Allah bisa menerimanya. Tapi kalau salah dengan manusia, nah ini belum tentu dia itu memaafkan. Nah kalau dia tidak memaafkan, juga Allah tidak akan memaafkan. Ini masalahnya. Jadi mulanya hakul adam itu lebih berat. Apalagi sudah mati, bagaimana? Kalau punya dosa dengan orang yang sudah mati, caranya bagaimana? Akan minta maaf di kuburan, tidak boleh. Lah bagaimana caranya? Kita supaya memintakan kepada Allah. Umpamanya saya itu salah kepada si Zaid, tapi Zaid itu sudah mati, akan minta maaf, Zaid sudah mati. Bagaimana? Ya Allah, semoga Zaid yang kusalahi itu diampuni dosanya. Nah, caranya seperti itu. Atau kalau memang yang lebih bagus adalah kamu tetap berusaha menjadi orang solih atau solihah. Itu nanti akan bisa terhapus dosanya. Ini berat banget. Jadi sekali lagi, kalau ada kekuasaan itu mesti ada apa? Peraturan. Isinya apa peraturan itu? Perintah dan larangan, kan begitu. Coba cairkan ya. Yen ana kekuasaan mesti ana peraturan, isine rupa perintahan, pindone rupa larangan. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong kang taat ing perintahan bakale mlebu swarga. Wong kang melanggar ing perintahan
bakale mlebu neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Suwargane kita kabeh ing negara Indonesia disake dadi penduduk negara ing Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nerakane kita kabeh ing negara Indonesia jenenge penjara kaya Nusa Kambangan lan liya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Carane ngreksa awake saking siksa lan neraka. Awake lahir batine gunakake nganggo takwa. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Carane ngreksa keluarga khususe anak bojone aja ngasi mlebu neraka dipinterno agamane. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kanthi ngamalake ilmu ka ikhlas lahir batine ora pamrih apa-apa namung ridho pangerane. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga kita sekalian bisa bertakwa kepada Allah. Insyaallah dengan takwa itu akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua santriwati, santriwan-santriwati saya yang betul-betul mengaji dengan ikhlas, semoga jadi orang yang solih dan solihah. Orang luar yang mengaji dengan saya, baik dengan make YouTube atau radio, yang betul-betul niat mengaji, saya doakan semoga menjadi orang yang takwa kepada Allah, berbahagia dunia dan akhirat. Semoga kalau mempunyai hutang, segera hutangnya itu lunas. Allahumma
khususnya sebelum mati, semoga sudah lunas semua. Allahumma dah maula salih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.